offline menuju online. Zaman sudah berubah, semua bergantung ke gadget, semua bergantung ke handphone. Zaman sudah berubah, bisnis itu sekarang banyak bergantung ke internet atau digital. Kantor juga banyak yang kantor fisik sekarang sudah banyak kantor-kantor yang ada di internet melalui platform-platform yang ada, baik platform website atau sosmed ya dan lain-lain. Yang kedua adalah ini ada sedikit rumus ya dari praktisi ya selama saya berkecimpung di industri ini dari tahun 90. Jadi sebetulnya hanya sekitar 6 topik lah, 6 topik yang biasa project ini jalan atau tidak, program ini jalan atau tidak, yaitu TOW, DBE gitu ya. Ini adalah semuanya adalah story ya, story dari praktek. Jadi nanti kita bisa disampaikan. Nah, yang ketiga adalah kiat syuting kreatif menggunakan HP sesuai amanah judul yang diberikan kepada saya. Eh, Agak berbeda dari sisi equipment antara handphone yang biasa kita gunakan dengan kamera yang biasa digunakan oleh teman-teman kreatif. Tetapi perlu saya sampaikan secara production design, manajemen produksi sebetulnya itu sama. Ini yang akan kita sampaikan. Dan yang keempat adalah success story. Nah, yang akan saya sampaikan ini juga sama dari pengalaman-pengalaman yang ada. Saya juga belajar dari banyak orang, saya juga belajar dari internet dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Silahkan kalau ada yang mau langsung memotong, langsung bertanya, boleh-boleh saja. Kita mulai di jam 20.28. Oke, zaman sudah berubah. Kalau nggak ngikutin, dijamin jadi dinosaurus. Ya, balik lagi. Jadi banyak teman-teman kita yang menggunakan gadget canggih, banyak yang teman-teman kita membawa menenteng laptop yang keren-keren, tetapi tidak bisa menggunakannya. Ya, terus masih sampai hari ini banyak teman-teman kita yang berbisnis apapun masih dilakukan 100% offline, tidak hybrid dengan online yang memang dibutuhkan sekarang karena sekarang semua orang sangat bergantung ke gadget, salah satunya adalah handphone. Kita mau meeting dengan siapa, kita akan cek alamatnya melalui handphone. Kita mau melihat profil seseorang melalui handphone dan lain-lain. Nah, ini yang apa sekarang ini sudah berubah. Jadi handphone ini bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi kita nonton film di OTT video streaming seperti Netflix dan lain-lain itu melalui handphone juga. Kita banyak belajar dari sosial media, YouTube dan lain-lain di handphone juga. Mencari informasi di handphone juga. Kita kesasar gitu ya. Pasti kita pakai handphone juga, Google Map dan lain-lain gitu. Nah, sekarang handphone sudah menjadi asisten pribadi dan salah satu menyimpan data. Kalau mencari apa namanya foto-foto tinggal buka handphonenya, mencari file-file tinggal buka email di handphonenya dan lain-lain. Artinya handphone ini sekarang sudah seperti istri pertama gitu ya, dibandingkan istri yang sebenarnya gitu. Jadi kita sangat hampir sangat bergantung ke handphone. Nah, handphone ini punya dua mata pisau ya. Kita menggunakannya dengan baik, dia akan menjadi baik. Kita menggunakannya dengan tidak baik, dia akan menjadi tidak baik. Jadi kembali ke kitanya. Nanti akan kita sedikit singgung masalah itu ya. Artinya itu berkaitan dengan soft skill. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai hard skill-nya ya. Eh, ini sih sudah pasti kita sudah tahu bahwa sekarang sudah berbeda zamannya dari zaman tradisional marketing atau zaman yang offline dengan digital marketing, zaman yang online. Ini bisa nanti dibaca sendiri saja. Semua sudah tahu bahwa perbedaannya antara offline dan online, antara tradisional dan digital. Nah, tugas kita adalah sebagai orang tua, tugas kita adalah sebagai kakak, tugas kita adalah sebagai pelaku industri ini. Kita harus meningkatkan keterampilan digitalnya. Kita juga harus menjaga budaya digitalnya, karena salah-salah di digital kita bisa kena undang-undang ITE. Ya, kita juga harus punya etik di dunia digital.
ya, mana yang do dan don't. Dan sekali lagi digital juga harus kita jaga keamanannya, kalau enggak kita bisa dimasuki hacker dan lain-lain. Jadi kembali lagi ini menjadi dua mata pisau yang betul-betul bisa kita gunakan untuk kebaikan dan lain-lain. Nah, kita masuk ke rumus TOW DBE. Ini adalah perjalanan praktek jatuh bangun. Dari mulai tahun 90 kami membuat perusahaan apa namanya production house khususnya di bidang TV komersial, di bidang iklan TV. Jadi saya nyemplung itu di iklan TV dulu. Setelah itu kita baru terseret atau apa namanya tersesat ke jalan yang benar. tersesat di jalan yang benar ke produk-produk yang punya copyright. Salah satunya adalah film layar lebar. Terus pergantian zaman ya ditandai dengan COVID. Nah, dari situ semua juga banyak berubah ya. Misalnya dari film equipment saja ya, dari mulai kamera yang harganya miliaran ya, sekarang sudah bisa digeser oleh handphone yang harganya cuma 1 juta 2 juta ya, dengan fungsi yang sama ataupun malah lebih efisien dibandingin kamera yang harganya miliaran. Dulu kita kalau syuting iklan, Pak Mindi, kita pakai kamera menggunakan celluloid, ya, menggunakan lampu yang gede-gede, menggunakan 5 equipment, sekarang bisa diwakili oleh 1 equipment, ya. Kita pakai apa dolly, kita pakai Jimmy Jeep, kita pakai apa namanya dan lain-lain lah ya. Nah, itu sekarang sudah bisa digantikan oleh hanya dengan menggunakan gimbal ya, gitu dan lain-lain. Nah, ini perubahan ini sangat signifikan. Dulu kamera pakai celluloid, sekarang sudah digital. Dulu kalau syuting kita irit-irit yang namanya film karena mahal harganya. 1 can itu sampai 3-4 juta gitu ya. Sekarang dengan digital ya kita syuting sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal kita pilih dan lain-lain. Nah, dari pengalaman tahun 90, dari mulai iklan TV, terus layar lebar ya, sampai dengan konten-konten digital dan lain-lain itu berevolusi. Ujung-ujungnya sih sama satu, kita harus menentukan tujuannya dulu. Nah, kita mau bikin konten, kita mau bikin video, mau bikin foto, harus tahu tujuannya dulu. Kalau nggak tahu tujuannya, kita akan tersesat nanti. Kita akan salah produksi. Kita akan salah mengeksekusi. Pada saat kita salah memproduksi, pada saat kita salah mengeksekusi, itu adalah cost, ya. Ada uang yang terbuang, ada waktu yang terbuang dan lain-lain. Nah, jadi yang utama sebenarnya kita tentukan tujuannya dulu. Nah, tujuan kita ingin menggunakan handphone kita sebagai pengganti kamera, baik foto ataupun video, untuk apa dulu nih? Untuk bisnis kah? Ya, sebagai freelance ya? Apakah untuk sebagai dropshipper, atau sekarang yang lagi rame adalah afiliator gitu ya. Di TikTok sekarang banyak teman-teman kita afiliator, income-nya per day itu bisa miliaran dengan profit 10% ya. Jadi tidak punya barang, tidak punya apa-apa, sudah bisa jadi afiliator hanya dengan handphone dan bisa mempunyai apa namanya profit di atas 10 juta dan lain-lain. Ya, ini tujuan kita menggunakan handphone sebagai media untuk foto dan videografi. Nah, ini harus kita apa namanya pegang dulu. Karena nanti kita breakdown ke belakang, itu treatmentnya akan berbeda. Kita sebagai digital marketing akan berbeda membuat videonya sebagai dosen misalnya. Kita apa namanya membuat sebagai sosial media spesialis atau admin dan lain-lain, itu akan berbeda sebagai konsultan. Jadi tujuannya jelas dulu, ini buat apa. Nah, tujuannya jelas, sekarang harus ada orangnya. Nah, kadang-kadang kita cuma pengen doang gitu. Punya handphone, pengen bikin bisnis, tapi yang ngerjainnya kagak ada karena kitanya sibuk. Nah, kalau kita tidak punya waktu, ya kita harus menunjuk 1 orang untuk melakukan ini. Siapkan orangnya. Ya. Nah, ini semua sebetulnya sudah bisa melakukan dengan media handphone.
Karena secara otodidak saja anak SD, SMP, SMA sampai kakek-kakek, nenek-nenek sekarang sudah bisa bikin konten gitu dengan sangat mudah, ya. Baik itu konten personal ataupun konten yang sifatnya corporate. Ini treatmentnya akan berbeda. Kalau personal banyak yang membuat konten secara brutal, artinya ambil foto video seenaknya gitu ya, edit tinggal dimasukkan ke template-template, satu hari bisa ada yang sampai mengupload 30 konten gitu dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk corporate agak berbeda. Karena kalau untuk personal kebanyakan dia hanya personal branding saja. Kalau personal branding artinya orang itu kalau melakukan kesalahan di sosial medianya yang kena impact hanya orang itu saja. Tetapi kalau untuk corporate itu treatmentnya berbeda karena kalau satu orang saja melakukan kesalahan, company brandingnya, corporate brandingnya akan kena impact semua. Dan pada saat branding sudah decline itu akan susah sekali naik kembali. Banyaklah sekarang yang kena isu-isu negatif dan terjun bebas akhirnya susah untuk naik kembali, baik itu perorangan ataupun itu corporate, dengan isu-isu misalnya isu korupsi, akhirnya orang sudah tidak percaya dengan brand itu gitu ya. Ada yang apa namanya terkena kasus KDRT, akhirnya langsung terjun bebas dan lain-lain. Jadi betul-betul apa namanya orang ini harus menurut saya harus kita seleksi yang tepat untuk menjalankan tujuan tadi. Apakah tujuannya bisnis, ataukah tujuannya charity, ataukah seperti apa. Itu yang ketiga adalah orangnya udah ada, sekarang dia harus punya waktu. Nah, sekarang orangnya ada, tetapi dia nggak punya waktu. Ya percuma juga. Artinya kita harus punya waktu, harus fokus. Ya harus satu-satu fokus. Ini salah satu dari salah satu guru saya juga di apa Entrepreneur University ya, almarhum Om Bob Sadino, bahwa kerjakanlah bisnis dengan fokus. Artinya punya waktu untuk mengerjakan ini. Selama ini dikerjakan tidak fokus atau setengah-setengah, ya tidak akan sukses hasilnya. Apalagi baru mengerjakan setengah, membuka bisnis yang lain, membuka bisnis yang lain. Berbeda antara diferensiasi bisnis atau bisnis turunan. Kalau bisnis turunan tuh dengan bidang yang sama, tapi di bawahnya ada turunan-turunan bisnisnya. Itu tetap satu bisnis. Tetapi ada orang yang belum satu bisnis belum selesai, misalnya di bidang pertanian, dia loncat ke bidang entertainment, dia loncat ke bidang yang lain dan lain-lain. Nah, artinya tadi ya tujuannya jelas, harus ada orang yang menjalankan. Yang ketiga adalah harus punya waktu. Kalau nggak punya waktu, ya nggak jalan juga. Apapun tujuan kita, mau bisnis ataupun charity. Nah, semua itu juga nggak akan jalan kalau tidak ada dana awal. Dana awal atau bridging. Buat apa dana awal? Ya kembali lagi, kita harus punya handphone yang minimal tidak error-error lah untuk menjalankan ini. Ya, speknya di medium lah, ya seperti itu. Ya, uang itu untuk apa? Untuk membeli external memory. Ya, kalau handphonenya misalnya low end itu harus ditambah dengan external memory. Ya, medium end juga tetap harus ditambah dengan external memory. Yang ketiga, equipment untuk merecord itu juga disiapkan. Simple sih, misalnya lap pembersih lensa. Karena yang kita akan ambil adalah dari mata lensa yang ada di handphone. Nah, kadang-kadang kita asal ngambil, tidak dibersihkan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah aplikasi di dalamnya. Nah, ini yang wajib ya. Jadi 1, 2, 3, 4 diwajib. Nah, 5, 6, 7 sifatnya sunnah. Jadi kalau ada rezeki atau bridging dana yang ini, kita bisa beli gimbal handphone atau stabilizer gitu ya. Kalau gimbal kamera lumayan mahal ya, paling murah misalnya 5 jutaan gitu. Tapi kalau untuk gimbal handphone tuh 300 ribuan juga sudah banyak yang bagus dengan teknologi-teknologi kekinian gitu ya. Itu terus kalau bisa kita juga punya rigging HP kalau kita mau vlog, ambil gambar dan lain-lain. Jadi dalam satu gadget, dalam satu rigging itu sudah ada tempat untuk mic-nya, sudah ada lighting walaupun kecil dan lain-lain.
Nah, yang terakhir adalah tripod atau gorilla pod apapun lah. Nah, ini minimal bridging dana ini kita lengkapi untuk membeli ini. Kalau kita tidak punya alat perlengkapan tempur ini, ya kita nggak akan bisa melakukan hal dengan optimal gitu. Saya lanjut kembali. Nah, yang terakhir ada bukan yang terakhir. Setelah itu adalah kembali. Kalau ingin cepat belajar atau mencari guru yang memang ahli di bidangnya. Misalnya ahlinya storytelling, tempel belajar. Nah, sebelum belajar ke orangnya, sebaiknya kita juga belajar mandiri melalui sosial media, melalui YouTube dan lain-lain. Pada saat kita ketemu dengan gurunya, kita langsung bisa komunikasi dalam frekuensi yang sama. Nah, ini penting banget. Jadi kalau untuk mempercepat hard skill itu kita harus belajar baik secara mandiri atau mencari guru yang ahli di bidangnya. Karena kalau kita belajar tidak pada ahli ya, di bidangnya, ya kita akan mubazir, buang-buang waktu, ya tinggal nunggu kehancuran saja. Nah, itu dan yang terakhir adalah orangnya udah ada punya waktu 24 jam misalnya duit untuk bridging beli alat udah ada gurunya sudah siap untuk membimbing dan lain-lain tetapi tidak dieksekusi hanya tidak dilakukan ya akhirnya jadi NATO gitu akhirnya jadi majelis omdo gitu ya teman-teman bahwa uang finansial cuan duit itu adanya adalah dieksekusi pada saat kita bicara wacana uangnya belum ada tuh nah pada saat dieksekusi uangnya akan ada nah kuncinya sukses ya tadi terus bergerak terus bekerja endurance-nya harus kuat ya continuity jatuh bangun untuk menuju sukses ya teknis nanti akan saya sampaikan di sesi yang lain karena hari ini kita akan ngobrol secara mindset dulu sebelum kita menggunakan gadgetnya kita harus jelas dulu mindsetnya. Oke, nah setelah itu saya masuk ke bisnis design gitu ya. Bisnis design ini kan kita ya, rencananya menggunakan handphone ini menjadi sesuatu yang potensial bagi hobi kita, bagi bisnis kita dan lain-lain. Nah, bisnis design ini adalah kita mendesain secara bisnisnya. Kenapa internet atau melalui handphone itu pasar yang sangat seksi? Ini adalah data ya dari survei lembaga terpercaya di tahun 2024 Januari ya Pak. Jadi total populasi jumlah penduduk kita kurang lebih 276 juta sekian yang menggunakan handphone itu adalah 353 juta sekian. 353 juta sekian. Artinya satu orang itu bisa punya 2-3 handphone loh Pak untuk mengerjakan activity-nya. Jadi ini sangat potensial lagi. Nah, untuk pengguna internet ya itu 212, sekian ya dan lain-lain. Dan yang aktif menggunakan sosial media itu di angka 167 juta. Artinya website dan sosial media itu pasar yang sangat seksi. Nah, handicapnya adalah apa? Handicapnya pada saat kita punya program bagus, pada saat kita punya produk bagus, kita bikin kontennya, kita syuting, kita edit secara asal-asalan. Nah, barang yang bagus, jasa yang bagus, ditampilkan nanti di internet, di sosial media, malah jadi jelek. Karena produksinya jelek. Karena bikin kontennya jelek. Saya berpuluh-puluh tahun di dunia TV komersial ya sampai hari ini. TV komersial itu Pak, barang-barangnya tidak sebagus iklan-iklannya Pak. Jadi betul-betul produknya nggak bagus dibikin mock up supaya bagus dan lain-lain. Jadi barang yang tidak bagus pun dibuat kontennya, dibuat fotonya, dibuat videonya itu lebih bagus dibandingkan barang yang sebenarnya. Ya, kita tidak usah menyebutkan merek. Misalnya kita mau makan nih burger gitu ya atau ayam goreng gitu ya. Kalau nonton iklannya di TV atau di sosial media begitu menggoda gitu Pak ya. Pada saat kita datang ke tempatnya tidak sebagus fotonya.
tidak sebagus videonya. Tapi karena trust-nya sudah ada dari foto dan video tadi, kita tetap beli dan nggak komplain lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat seksi ya. Ini hanya data saja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Pengguna WhatsApp di Indonesia hampir 90% dari populasi menggunakan WhatsApp. Instagram yang kedua nih 83%. Di bawahnya Facebook. Nah, sekarang ini kalau kita menggunakan dashboard Meta Business, Pak, sudah bisa mengelola Instagram dengan Facebook dalam satu dashboard ya dengan Meta. Nah, ini Rising Star, Pak. Ini pengguna TikTok di Indonesia. Ini juga sangat luar biasa sekali ya. Hampir 73%. Sekarang TikTok itu bukan sebagai sosial media saja, tetapi sebagai e-commerce. Jadi banyak yang menjual barang sebagai seller, ada di sana juga afiliator dan lain-lain. Ekosistemnya sudah sangat luar biasa gitu. Ini bisa kita bahas nanti di sesi tersendiri mengenai sosial media. Nah, balik lagi Pak, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi passion saya yang hobi saya menjadi profesi. Jadi passion saya yang akhirnya jadi duit gitu. Passion saya yang akhirnya jadi cuan. Passion saya itu saya suka alam bebas, saya suka jalan-jalan karena dulu zaman di SMA ya, saya jadi ketua pecinta alam, saya suka naik gunung Pak dan lain-lain gitu. Nah, ini yang akhirnya saya jadikan profesi. Hampir 80% proyek-proyek saya malah video tourism, Pak. Ujung-ujungnya dulu hobi saya di pecinta alam kepake banget gitu. Untungnya kalau hobi terus jadi profesi atau jadi pendapatan, jadi cuan, ya kepuasan batinnya dapat, cuannya dapat. Kan kebanyakan yang hobinya berbeda dengan pekerjaannya, nyari duitnya di pekerjaan, punya duit, buang duitnya di hobi, Pak. Nah, jadi waktunya habis, duitnya habis, pulang ke rumah jadi berantem sama istri ya, sama suami, gara-gara duitnya habis untuk hobi gitu. Tetapi kalau passion atau hobinya jadi profesi, ini lebih, menurut saya sih lebih seksi. Nah, ini coba to be discuss juga ya. Materi-materi ini juga saya dapat di lapangan, saya juga belajar juga browsing-browsing segala macam dan lain-lain. Semuanya adalah cocokologi ya. Jadi memang harus dicocok-cocokkan sesuatu yang positif. Bagaimana memulai bisnis itu nanti bisa dibahas lebih detail karena di sini ada masternya, ada Pak Mindi sebagai selling terapis. Ini di domain beliau nih sebetulnya. Nah, saya ingin mengkonektingkan antara membuat video atau foto dari handphone sebagai konten untuk di website dan sosial media. Jadi, website dan sosial media itu ibaratnya toko yang kosong, Pak. Kita punya toko kosong itu namanya website dan sosmed. Nah, toko kosong ini kan harus kita cat supaya indah. Toko kosong ini harus kita kasih label ya, plang nama yang keren. Toko yang kosong ini harus kita isi jual dengan barang-barang yang menarik. Toko yang kosong ini harus ada pelayan yang apa namanya yang ramah dan menarik hati pembeli dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi konten atau foto video yang dibuat oleh kita melalui handphone itu adalah queen, Pak. King-nya, Pak. Jadi queen-nya adalah toko kosong, website dan sosmed platform. King-nya adalah konten yang kita buat. Nah, jadi kata kuncinya kalau kita bikin kontennya jelek, barang yang bagus bisa jadi jelek. Artinya kita malah tadinya maunya jualan, akhirnya backfire menjadi image yang brand yang jelek. Yang bagus adalah barangnya bagus, kita bikin kontennya bagus, gitu, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi website yang sudah kita tata, yang sudah kita buat dengan semenarik mungkin, seinformatif mungkin, karena ini tayangnya adalah di internet. Nah, fungsinya berbeda dengan kantor marketing kita secara offline yang punya batas waktu. Kalau di website, sosmed itu 24 jam, Pak.
Jadi di seluruh dunia berbeda jam antar negara sudah bisa melihatnya. Yang kedua adalah sebagai brand image, kepercayaan di dalam dan luar negeri. Biasanya kalau kita lagi pitching nih, lagi tender, dapat project, atau kita lagi mau mendapatkan suatu project, klien itu secara sadar dan tidak sadar langsung ambil handphonenya, langsung ngecek, Pak. Dia tuh melihat kita dari websitenya dan dari sosmednya. Punya website nggak sih? Punya sosmed nggak sih? Kalau websitenya nggak ada pun berantakan, sosmednya ada pun berantakan, akhirnya image kita itu pun jadi jelek. Karena orang yang belum kenal kita, first impression-nya adalah dari website dan sosmed melalui handphone kita. Dan image kita itu akan diwakili oleh konten, Pak. Jadi sekarang yuk kita sama-sama belajar untuk membuat konten yang baik melalui handphone kita ya. Nanti saya akan bandingkan kenapa handphone dengan kamera. Yang ketiga adalah citra positif, pastilah yang dimunculkan di website dan sosmed itu kan semua yang baik-baik, yang nggak baiknya nggak akan kelihatan. Berbeda kalau di offline. Di offline tuh yang jelek, yang bagus sepintas akan kelihatan. Dan yang terakhir adalah yang kita buat itu akan menjadi virtual asset atau digital asset, Pak. Selama foto video kita ada di internet, sampai kapanpun itu akan jadi aset kita. Selama film kita ada di platform OTT video streaming, sampai kapanpun kita akan mendapatkan income atau passive income. Selama film kita ada di sosial media yang bisa dimonetize, sampai kapanpun itu bisa menjadi pendapatan kita. Nah, pendapatan itu bisa untuk kita dan bisa untuk turunan kita. Nah, itu yang tidak akan terjadi di offline. Sekarang banyak di offline bisnis-bisnis yang hancur, Pak. Bisnis besar dan hancur. Saya tidak menyebutkan nama-namanya. Tapi di virtual asset itu akan abadi ya, kalau memang selama itu akan ada di sana. Tadi masalah bisnisnya. Nah, sekarang masuk ke masalah isi dari judulnya. Karena judulnya adalah membuat konten atau foto video yang baik melalui handphone, itu masuk di wilayah production design. Nah, tadi secara mindset sudah kita bahas 6 kata kunci sehingga kita bisa jalan aktivitas kita atau bisnis kita, ya. Dari mulai tujuannya yang jelas, mau sebagai apa. Yang kedua harus ada orang yang menjalankan. Yang ketiga harus punya waktu. Udah punya waktu, kalau nggak punya duit ya nggak jalan. Harus punya duit untuk bridgingnya, toh nanti tergantikan dari sponsor yang masuk, dari proyek yang masuk, ya. Nah, dari situ tadi cari guru yang memang untuk mempercepat proses belajar dan bisnis kita. Yang terakhir adalah dieksekusi, karena kalau nggak dieksekusi nggak jadi duit. Nah, itu mindsetnya. Sekarang kita masuk ke production design-nya. Ini kesalahan dasar dalam membuat konten, baik konten itu untuk website dan sosmed. Saya ini bicara untuk corporate treatment, Pak ya, bukan untuk personal ya. Jadi kalau untuk personal, monggo, bebas-bebas aja, berani-berani aja. Jangan takut-takut untuk belajar membuat konten gitu ya. Jadi pada saat membuat konten secara personal itu kalian melakukan kesalahan, kalian bisa membuat akun baru dengan nama yang berbeda. Tapi berbeda kalau kita sudah punya usaha atau corporate. Nah, ini adalah treatment untuk corporate ya yang saya akan bahas ya. Jadi yang pertama adalah sekarang banyak bisnis tidak jalan, kegiatan tidak jalan, impact-nya kurang bagus ya karena website dan sosmednya tidak dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya. Orang yang ahli di bidangnya adalah orang-orang yang mau belajar melalui tahap pembelajaran. Seperti itu. Yang kedua adalah konten dibuat asal-asalan, baik tulisan, foto, dan video. Gitu. Ini kita bicara corporate treatment ya. Jadi kalau untuk corporate treatment nggak boleh salah tulis tuh. Nggak boleh salah foto tuh, nggak boleh salah video. Berbeda sama personal account ya. Jadi betul-betul ini diperhatikan. Yang ketiga, nah ini tidak boleh mencampur adukan akun personal dan corporate. Nah, kadang-kadang teman-teman UMKM tuh banyak tuh antara akun personal sama corporate jadiin satu tuh, Pak. Jadi antara jualan produknya dengan foto-foto narsis yang punyanya, banyakin foto-foto yang narsis yang punyanya.
Malah akhirnya nggak jualan dan lain-lain. Nah, sebaiknya ini dipisah antara akun personal dan akun bisnis. Tadi yang saya sampaikan, kalau di akun personal ada satu kesalahan yang kena impact hanya kita sendirian. Kita bisa tutup akunnya, kita bisa bikin akun baru dengan nama baru. Tetapi kalau corporate atau usaha yang kena impact banyak orang, Pak. Gitu. Jadi dan untuk membangun kembalinya lumayan makan waktu, makan biaya dan lain-lain. Jadi saran saya dibedakan antara akun personal dan akun bisnis, dibedakan antara handphone untuk urusan personal dengan handphone untuk urusan bisnis. Ya, seperti itu. Saya lanjut lagi, ini saya bicara untuk hal-hal yang sifatnya corporate ya. Kalau yang personal sih, yang penting berani gitu, karena trial and error dan belajar. Nah, ini untuk corporate. Jadi yang pertama adalah buat sistem yang jelas. Yang kedua adalah buat tim yang ahli di bidangnya. Ya, ahli di bidangnya ini belum tentu mahal juga. Wah, ahli di bidangnya harus yang mahal. Tidak, Pak. Sekarang kita bisa rekrut teman-teman yang ada di SMK, yang ada di universitas, yang punya passion bagus, tinggal kita arahkan melalui akademi kita, maksudnya, atau training kita, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau usaha kita. Yang ketiga adalah siapkan alat perang ya, minimal kita punya tempat untuk produksi lah ya, satu lantai di lantai dua gitu yang nggak kepake misalnya itu bisa dipakai buat ruang produksi, bisa ruang live streaming segala macam dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya adalah tetap harus ada dana operasional. Jadi jangan sampai juga kita kehabisan bensin nih, mau lagi semangat-semangatnya pulsanya nggak ada gitu. Mau semangat-semangatnya handphonenya rusak gitu, memorinya nggak kuat dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir adalah karena ini digital kita sangat bergantung ke internet. Jadi wifi-nya harus menggunakan wifi yang menurut saya yang cepat lah Mbps-nya. Nah, yang terakhirnya kembali lagi 1, 2, 3 tuh nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dieksekusi, nggak dilakukan. Jadi benang merahnya adalah terpenting bukan bisa bikin keren website dan sosmednya saja, tetapi setelah keren tapi tidak dikelola, tidak dipublikasikan, ya, tidak menggunakan sosmed ads, Facebook ads, Instagram ads, TikTok ads dan lain-lain. Ya, orang banyak yang terjebak dengan kata-kata apa namanya natural gitu. Saya punya apa namanya menggunakan natural, mengundang satu teman semuanya tidak quote and quote beli dan lain-lain. Ya lama Pak dengan cara seperti itu. Yang akan cepat adalah kita menggunakan ads yang punya platform untuk disebarkan sesuai algoritma kita dan lain-lain. Ya, contohnya misalnya Meta Business Platform atau ads gitu ya. Di situ kita bisa kita punya duit berapa, beli iklan berapa, untuk area berapa, dengan customer behavior yang seperti apa, umurnya berapa ke berapa, semua bisa disetting, Mbak, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kita punya toko tapi kita nggak bisa jualan ya juga sama juga. Kita punya kantor nggak bisa beraktivitas ya sama juga. Cuman enak dilihat saja tidak ada uang masuknya. Oke, nah sekarang masuk ke teknis. Tentukan sosial media yang dipilih. Kenapa sosial media yang dipilih? Karena setiap sosial media itu punya viewernya masing-masing, punya customer behavior yang berbeda, punya apa namanya market yang berbeda. Ya, misalnya untuk Instagram sekarang kebanyakan adalah anak-anak muda yang banyak mengupload apa namanya foto, videonya pendek-pendek dan lain-lain. Instagram kebanyakan pengguna Pak, pembeli, bukan orang yang punya duit biasanya, tapi banyak juga yang orang punya duit di dalamnya. Nah, yang major itu sekarang sudah ada di Facebook Pak. Facebook tuh sudah yang lebih dewasa, kebanyakan business owner tuh mainnya di Facebook, segala macam dan lain-lain, gitu ya. Dan lain-lain nanti kita akan bahas. Nah, kenapa kita harus pilih sosial media? Karena kita memanage satu sosial media, misalnya kita memanage satu Instagram, itu manajemen bisnis manajemennya, corporate manajemennya sama seperti kita mengelola satu perusahaan radio, Pak.
atau mengelola satu perusahaan televisi, Pak. Jadi kita misalnya saya orang iklan ya, TV komersial. Dari mulai bikin saja dulu prosesnya panjang, Pak. Ini kita bicara corporate ya. Mulai dari original idea ya, setelah itu kita bikin treatment, didiskusikan dengan klien atau advertising atau agensi, bulak-balik selama 1 bulan misalnya. Setelah itu jadilah script atau storyboard. Dari storyboard itu semua segmen ada di situ, dari sisi analisa SWOT-nya dan lain-lain, segmen pasar dan lain-lain. Setelah itu dieksekusi syuting dengan menggunakan alat yang benar, dengan menggunakan SDM yang benar dan lain-lain. Masuk ke editing pun cukup panjang, mulai dari assembling footage, kita masuk ke offline editing, memotong-motong gambar, ceritanya harus sama segala macam sehingga bisa menjadi satu cerita walaupun masih kasar, namanya pick-lock. Setelah oke, klien setuju, itu kita baru masuk ke online editing. Di situ kita mulai adjust pewarnaan, color grading, kita masukin music, kita masukin animasi, sound effect dan lain-lain. Setelah present lagi ke klien sudah oke, baru kita kawinkan apa namanya merit print atau mixing. Nah, setelah itu dan lain-lain. Nah, itu manajemen yang ada untuk TV komersial. TV komersial itu dengan iklan 30 detik tapi orang tertarik. Dengan iklan 30 detik orang mau beli dan lain-lain. Nah, sekarang fungsi dari TV komersial, platform yang ada di TV, sekarang sedikit demi sedikit sudah tergantikan, Pak, dengan sosial media. Dulu bayar mahal kalau kita placement di televisi, ya Pak, untuk jam-jam prime time. Sekarang di sosial media relatif semuanya gratis. Yang tadinya di TV semuanya quality controlnya diperhatikan, karena gratis di sosial media akhirnya impact-nya banyak konten-konten yang dibuat, foto dan video dibuat dengan sembarangan. Nah, kenapa kita harus memilih tadi? Karena treatment produksinya berbeda. Kalau kita ingin untuk Instagram misalnya, yang semuanya kebanyakan adalah potret gitu ya, ya aspek rasionya berbeda. 9:16. Artinya itu berpengaruh pada saat pengambilan gambar, Pak. Gitu. Misalnya YouTube. Nah, YouTube itu kebanyakan adalah landscape. Ini kebalik, 16:9 aspek rasionya pada saat kita pengambilan gambar, men-set apa namanya background di belakangnya, setting lokasi dan lain-lain itu berbeda antara landscape dengan potret. Nah, itu yang kita dari sisi produksi ya. Dari sisi manajemen juga sama. Mengelola satu sosial media sama aja kita mengelola satu perusahaan TV TV lah. Mulai dari quality controlnya kita screening, ya dan lain-lain lah. Nanti kita bahas tersendiri karena pasti panjang. Nah, ini Instagram, Pak. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, apalagi anak-anak milenial dan Gen Z ya. Di Instagram kebanyakan foto, video yang relatif pendek, maksimum itu 60 detik. Ya, di Facebook ini termasuk random ya. TikTok lebih pendek lagi, di sana maksimal biasanya di 15 detik. Tapi sekarang sudah ada yang sampai 60 detik dan lain-lain. YouTube itu lebih ke durasi yang lebih panjang, tapi menurut data survei yang ada adalah orang tahan nonton YouTube itu 5-6 menit, Pak. Di menit ke-7 dan lain-lain, kalau topiknya nggak menarik-menarik banget, itu ditinggalin. Seperti itu, Pak, dan lain-lain. Nanti ini kita bisa bahas tersendiri ya. Nah, setelah kita tahu sosial media mana saja yang akan kita buat, baru kita membuat skripnya atau kita masuk ke fase kreatif dan fase marketing. Kenapa fase kreatif dan fase marketing saya munculkan di sini, nanti akan kita bahas. Jadi pada saat setelah kita memilih display atau platform mana yang akan kita pilih, kita masuk ke kreatif atau storytelling atau penceritaan yang secara outputnya adalah berupa pointer atau berupa skrip atau berupa skenario dan lain-lain dan lain-lain. Itu mulai dari original idea. Ya, original idea baik perorangan kalau UMKM ya, atau corporate, ada tim kreatif dan key crew.
Setelah itu kita bisa menulis sinopsis dan skrip. Yang setelah itu kita membuat proposal sponsorship. Nah, ini bedanya. Sekarang ini kita membuat segala sesuatu itu sudah bisa dijual dulu, Pak, sebelum barangnya jadi. Ini kelebihannya kita membuat foto dan video menggunakan handphone ya untuk bisnis kita atau kegiatan kita. Kita sudah bisa mencari sponsorship dan CSR pada saat produknya belum dibuat. Ini agak-agak mirip seperti film layar lebar lah. Film layar lebar mencari sponsor dulu, CSR dulu, investor dulu sebelum apa namanya filmnya dibuat. Ya, nanti kita akan bahas detail untuk teknisnya. Kalau bisa, setelah itu kita membuat trailer atau buat stilometik atau apapun lah. Jadi contohnya nanti kalau jadi seperti ini gitu ya. Nah, after itu kalau bisa bikin website dan sosmed yang diperlukan kalau boleh. Nah, karena kita ada kegiatan marketing, sebaiknya kita punya marketing office atau base camp untuk seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah punya cerita, kita punya knowledge, kita punya jaringan, kita sudah bisa cari duit tuh Pak sebelum kita eksekusi. Masuk ke fase berikutnya adalah fase persiapan. Ceritanya sudah ada, outputnya nanti skenario atau skrip atau shooting board ya atau storyboard apapun lah itu jadi pegangan kita ya. Nah, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau ini tidak disiapkan dengan segala sesuatunya, akhirnya akan sia-sia tuh perjalanan tadi yang saya sampaikan. Karena akan bocor di mana-mana. Pada saat syuting ternyata talentnya nggak bagus aktingnya. Pada saat syuting ternyata salah kostum. Pada saat syuting ternyata di belakang bocor-bocor gitu, ada orang lewat segala macam. Pada saat asik-asik syuting ada motor dengan knalpot yang kencang lewat akhirnya bocor juga. Nah, ini harus kita persiapkan dengan baik. Nah, praproduksi kalau di sosial media kita sudah mulai bisa membuat akun sosmednya dulu, itu boleh saja. Kita sudah membuat website official, boleh saja. Kita membuat akun OTT video streaming, boleh saja. Kenapa? Karena pada saat kita bikin foto dan video, kita sudah tahu, Pak, tempat menyimpannya. Pada saat kita bikin produk, kita sudah tahu tokonya yang akan kita taruh barang kita. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Satu, yang main, ya. Itu adalah talent. Boleh casting atau recasting atau apapun lah. Nanti kita bisa diskusi. Yang kedua, kalau talent sudah dapat, kita survei lokasi. Lokasinya di mana? Indoor kah, outdoor kah, green screen kah, dan lain-lain, ya. Setelah itu, alat-alat yang digunakan seperti apa? Nah, jangan sampai juga tidak tepat sasaran. Misalnya kita bikin hanya untuk sosial media, kita menggunakan alat-alat syuting yang high end misalnya. Kameranya kamera untuk layar lebar, segala macam ini itu dan lain-lain. Misalnya merekodnya dengan 4K, 8K, 10K. Ternyata di sosial media dibutuhkan maksimal hanya 1080, hanya XD doang. Ya, yang terakhir AIS selanjutnya adalah setup tim dan lain-lain. Nah, ini semua harus dipersiapkan. Pada saat kita produksi membuat foto dan video, pasti di lapangan akan ada kerjasama teamwork dengan berbeda orang, berbeda karakter, dalam keadaan capek kadang-kadang ada gesekan dan lain-lain. Nah, ini harus kita antisipasi di awal bahwa untuk syuting dan lain-lain harus dibawa senang, harus menggunakan jam kerja yang sehat, makanan harus mengalir ya. Seperti kemarin terima kasih banget ya kita membuat video green screen nih di tempatnya Pak Mindi ini. Dari mulai datang sampai pulang nggak habis-habis itu namanya makanan, minuman segala macam dan lain-lain. Pulang kita tersenyum, datang kita tersenyum, Pak. Gitu. Itu akan apa namanya akan ada impact yang berbeda pada saat nanti setelah hasil syuting berbentuk footage dan pada saat editing. Nah, jadi karena ini adalah karya seni, harus dilakukannya harus dengan senang, gitu. Nah, setelah semua persiapan oke, orangnya oke, tempat oke, alat oke, manajemen oke, kita masuk ke hari H untuk syuting day-nya. Nah, kita harus lock tim produksi. Jangan sampai pada saat syuting kameramennya telat bangunnya. Pada saat syuting lighting man-nya yang pegang-pegang lighting dan lain-lain lupa hari itu syuting.
Yang paling parah talent call harusnya jam 8 sudah kamera roll syuting, ternyata talentnya baru datang jam 2 gitu karena paginya harus ke resepsi dulu, ke salon dulu dan lain-lain. Nah, hal-hal ini harus kita lock ya, kita lock timnya, kita lock talentnya, kita lock lokasinya, cek lagi final proporsinya, baru kita syuting dengan menyenangkan, dengan jam kerja yang sehat. Nah, pada saat setelah selesai syuting, baik foto ataupun video, itu manajemennya sama, Pak. Manajemen film layar lebar, manajemen bikin iklan TV, manajemen bikin kompro, manajemen untuk konten, itu manajemen produksinya sebaiknya dilakukan dengan sama. Ada fase kreatif dan marketing, ada fase pre-production, persiapan, ada fase production atau syuting day, post-pro, dan distribusi. Jadi dilakukan dengan hal yang sama. Kan beda Mas Reza, kalau ini kan pakai kamera, krunya banyak, ini pakai handphone, satu orang juga boleh. Antara kamera dengan handphone fungsinya sama, Pak. Fungsinya adalah media merecord ya, foto dan video yang akan kita ambil, Pak. Ujung-ujungnya orang tahunya adalah di sosial media kita atau di TV atau di bioskop, cuman 2 yang keluar, ih itu keren banget, atau ih itu jelek banget, cuman 2. Mereka nggak peduli biayanya berapa. Gitu. Jadi belum tentu juga biaya mahal hasilnya bagus, belum tentu juga biaya murah hasilnya jelek. Jadi kembali lagi ke desain produksinya. Kalau itu dilakukan dengan baik, hasilnya insya Allah akan baik. Syuting itu baru setengah perjalanan. Syuting itu baru setengah pertempuran. Nah, kadang-kadang kita setelah syuting dianggapnya sudah selesai semuanya. Editing dikasih ke editor, Pak. Nah, ini yang malapetaka berikutnya. Kalau kita bisnis Pak PH ya, Pak. Yang meeting kita, Pak, produser sutradara. Tapi yang editor yang nggak ikut meeting dengan klien dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya bakal berantakan pada saat editor yang tidak bersentuhan dengan klien membuat editing sendiri hanya melalui script atau storyboard tanpa ditemani oleh sutradara ya yang memvisualkan dari bahasa gambar atau bahasa tulisan menjadi bahasa foto dan video, itu akan berantakan. Jadi produser sutradara belum selesai itu kerjaannya kalau syuting selesai. Jadi editing harus disupport nih editor. Ya, editor itu dia adalah operator. Editor itu adalah matanya sutradara pada saat footage-nya sudah ada. Nah, itu harus ditemani oleh sutradara pada saat proses editing ya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Walaupun kita membuat konten untuk pribadi, sebaiknya kita melakukan fase ini juga. Jadi harus assembling footage. Kalau untuk pribadi ya Pak, di handphone dikumpulin dulu nih foto-foto yang bagus, yang jelek dibuang-buangin atau dipindahin foldernya. Setelah itu baru disusun gambar-gambarnya, dikasih nomor supaya teratur. Kalau di dunia periklanan atau dunia film atau namanya offline atau editing kasar. Setelah itu oke, baru diperbaiki dulu warnanya. Kadang-kadang fotonya kurang terang gitu ya. Kadang-kadang pengen menggunakan efek lebih beauty 360 segala macam dan lain-lain, itu ada di online ya, dimasukkan animasi, tulisan dan lain-lain, efek dan lain-lain. Nah, sekarang sudah banyak dipermudah Pak oleh aplikasi-aplikasi yang ada. Sudah dipermudah oleh CapCut, sudah dipermudah oleh Canva dan lain-lain. Dulu sebelum ada itu luar biasa, memperbaiki foto itu harus pakai Photoshop ya dan lain-lain. Edit itu minimal pakai Adobe Premiere, Final Cut Pro ya. Terus untuk kalau grading banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang mahal dan susah dijangkau. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi yang ada di handphone semua dimudahkan. Tetapi proses ini harus dilalui dengan baik. Kalau enggak hasilnya akan jelek juga. Ya gimana mengangkat branding kita kalau kita ternyata foto dan video yang kita buat lebih jelek dari aslinya gitu.
Nah ya setelah itu kita scoring ya, musiknya, sound effect-nya harus benar, mixing dan lain-lain. Nah setelah itu belum selesai itu. Setelah fotonya jadi, videonya jadi, barangnya jadi, terus disimpan di toko kita. Nah setelah itu tidak ada yang jualan, tidak ada penjualnya, tidak ada yang menawarkan segala macam, yang nggak jadi duit juga. Nah ini juga pertempuran berikutnya adalah memviralkan di sosial media dengan mendistribusikannya. Nah sekarang ini di kita kalau nggak viral nggak jadi cuan, Pak. No viral, no justice, no viral, no selling, no viral, dan lain-lain lah. Nah kurang lebih untuk viral step by stepnya seperti ini. Tujuannya jelas, konsisten dengan tema, bikin kontennya unik, dan lain-lain lah sampai dengan 10 hashtag dan lain-lain. Nanti itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang untuk mempermudah membuat foto dan video, terutama video ya, secara simpel kita sebelum mengeksekusi kita harus membuat workflow yang sederhana dulu nih. Jadi sebetulnya hanya ada 3 bagian. Satu adalah opening scene, yang kedua adalah body scene, yang ketiga adalah ending scene. Ya, ya dari pada saat kita sudah punya storyline atau shooting board, ada script, kita sudah bisa bikin workflow ini. Di opening scene biasanya muncul logo dulu baru judul, di body scene masuk konten-konten yang kita syuting, di ending biasanya ada testimoni segala macam ini itu dan lain-lain. Ya. Nah, setelah itu setelah ini kita edit, kita bisa masukkan VO kalau memang itu narasi pakai VO, nanti kita akan diskusi juga lebih lanjut dan lain-lain, musik dan lain-lain. Nah, ini secara sederhana yang bisa kita lakukan dengan handphone ya. Lebih tertib lagi kalau kita bikin apa namanya editing form, storyline-nya seperti apa, visualnya apa, voiceover-nya apa, durasinya berapa. Jadi sebelum diedit kita tahu gitu. Kalau kita berkelompok harus ada yang bertanggung jawab, kreatif tanda tangan lah, kameramen tanda tangan, editor tanda tangan. Jadi hasilnya ini akan tepat sasaran. Nah, kurang lebih seperti itu secara simple, dan ini ada sukses story. Saya sedikit meng-highlight TikTokers atau teman-teman yang UMKM atau pengusaha atau yang zero to hero yang sukses di TikTok. Karena sekarang TikTok sedang hip untuk cari cuan, jadi kita bahas TikTok dulu ya. Nanti sosial media yang lainnya kita bisa bahas di lain kesempatan. Ini kurang lebih Dr. Richard Lee ya, dengan digital asset yang dia punya ya, dengan kontroversial manajemennya ya, dengan good organized di perusahaannya dan lain-lainnya ya, tapi dia sukses jualan live shopping di TikTok itu 41 miliar selama 1 hari ya, nanti kita bisa diskusi. Yang kedua ini ada emak-emak nih, Mami Lois ya, sama ya, dia juga di apa namanya produknya adalah skincare dan lain-lain, juga dia rekor 45 penjualan 1 hari secara live streaming. Nah ini yang menarik adalah Coach Chun nih, kalau di orang-orang yang suka di TikTok sudah sangat familiar dengan Coach Chun. Dia zero to hero, dia dulu hanya apa karyawan toko handphone, Pak. Setelah itu nekat ke Jakarta ya, nekat menjadi afiliator, jualan barang-barang orang karena dia nggak punya barang, dia sebagai afiliator dan lain-lain. Dan yang menarik adalah dia mungkin dari sedikit orang yang bisa jualan barang-barang yang cukup mahal di TikTok, Pak. Rata-rata yang banyak jualan di TikTok itu barang-barang yang harganya nggak mahal-mahal banget lah, 300 ke bawah gitu ya. Tapi dia bisa jualan laptop segala macam ini itu dan lain-lain. Ya, rekornya adalah 21 miliar 1 hari di saat itu. Nah, kurang lebih itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mangga to be discussed, bisa kita berbagi informasi. Ini bukan tentang salah dan benar, ini bukan tentang tepat dan tidak tepat, ini hanya tentang experience yang saya lakukan. Hari-hari kami praktisi di lapangan yang hanya ingin berbagi dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mangga saya kembalikan ke Mr. Selling Terapi Indonesia, Bapak Mindiarto Jugo Raharjo. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Kang Reza. wabarakatuh.
Terima kasih. Mungkin boleh di close ya. Kita coba apa? Buka bersama kita. Oke. Galeri saja. Oke, ya kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu semua, dari paparan Kang Resa tadi sangat komprehensif dan menggelitik untuk dapat duit, kira-kira begitu ya. Jadi poin yang penekanan, kalau saya anggap sebagai penekanan di dalam proses membuat video kreatif ini, konten kreatif ini, peranan kualitas menjadi sangat penting ketimbang kuantitas, kira-kira begitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang membuat konten-konten banyak-banyak, tapi isinya kira-kira ya abal-abal gitu. Nah, Kang Resa ini tidak pada situasi seperti itu. Jadi setiap membuat konten adalah betul-betul perlu diperhatikan tentang kualitas. Maka mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga proses editing itu menjadi sebuah paket proses produksi yang tidak bisa dilepas begitu saja gitu. Oke, silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya boleh raise hand dulu. Nanti saya akan atur siapa yang boleh bertanya dulu. Yuk, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Ayo, silakan. Nah, itu ada yang resen tuh, Pak. Ibu. Ada ya. Abdul Rahman ya, satu. Kemudian ada lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya berikan kesempatan kepada Mas Abdul Rahman. Silakan, Mas Abdul Rahman. Silakan Mas Abdul Rahman untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah mengenai relatable sama apa yang saya jalani sekarang. Nah, saya minta tipsnya gimana caranya membuat skrip ataupun struktur penulisan iklan, terutama untuk penulisan iklan endorse ataupun penulisan iklan produk-produk untuk UMKM, itu yang bagaimana cara membuat skrip atau copywriting yang benar-benar bagus lah gitu. Karena kan mungkin dari Bapak sendiri dalam pembuatan konten sendiri sudah terbiasa gitu ya. Jadi mungkin saya minta tipsnya kadang karena memang beberapa kali karena memang sesekali kita mengerjakan, saya sendiri mengerjakan video-video iklan seperti itu, Pak. Jadi mohon arahan dan tipsnya. Terima kasih, Pak. Oke, langsung Kang Resa jawab. Oke, makasih waktunya Pak Mindi. Hatur nuhun, Kang Abdul Rahman Agung dari KWU ya. KWU itu apa, Kang Abdul Rahman, kalau boleh tahu? Kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Iya, prodi kewirausasahaan dari ITB Pinus. Oh, Dari ITB mana? Finus. Oh, ITB Finus Bogor. Oh. Nih kebetulan leadernya, nih direktur utamanya Pak Sariat hadir nih, Pak Mindi ini. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum nih senior saya nih, Pak Sariat. Selamat malam Pak Sariat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap monitor. Sudah hadir. Siap. Izin saya jawab Pak Mindi, Pak Sariat, Kang Abdul Rahman. Jadi secara ideal sebetulnya kalau kita ingin jualan bisa menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman di TV komersial. TV komersial itu bayangkan kita membuat iklan tidak terlalu panjang, 30 detik ya rata-rata di TV, tapi orang tertarik, tapi orang mau beli dan lain-lain. Cuman masalahnya adalah ada kontradiktif budget gitu. Iklan TV paling murah untuk 15 detik itu biasanya dulu ya di 400 jutaan.
Saya pernah mengerjakan iklan TV 1,2 miliar Indomie hanya untuk 30 detik. Ini kan tidak relate lah dengan usaha kita gitu ya. Untuk dari sisi budgeting. Apa yang mahal di iklan itu? Yang mahal adalah risetnya. Yang mahal adalah marketing treatment-nya. Makanya untuk riset dan marketing treatment itu bolak-balik meeting konsep itu lebih dari 1 bulan. Syuting mah gampang setelah semuanya dari semua sudut sudah tercukupi, syuting mah gampang, disesuaikan saja. Tapi yang ada yang relate adalah satu, kita harus buat skrip, boleh shooting board, boleh pointer saja, apapun namanya ya, ujung-ujungnya adalah panduan buat syuting. Yang pertama harus sesuai dengan sudut pandang pengguna,nya. Sesuai dengan sudut pandang pembelinya. Jadi pada saat kita membuat skrip, direktur shooting board, storyboard, bayangkan kita ini sebagai pembeli. Nah, pembeli itu akan sangat random. Kalau kita punya produk anak-anak, untuk anak-anak, misalnya kita mau jualan permen gitu ya, UMKM jualan permen gitu ya. Kita harus menjadi pembeli anak-anak sebagai pembeli, point of view pembelinya. Jadi kita berpikir dari sudut pandang si anak-anak itu untuk membeli itu apa. Seperti apa. Jadi satu point of view sesuai dengan pembeli. Yang kedua, itu lihat juga dari harganya. Harganya ada yang kelas C, kelas B, kelas A. Ada yang harga murah, ada yang harga menengah, ada harga yang mahal gitu ya. Kalau harganya misalnya murah, ya treatment pada saat membuat skenario, mulai pembahasannya, misalnya dari sisi skrip ya atau narasinya, itu hard sell saja. Karena biasanya yang murah pasti nyarinya adalah yang diskon, yang murah dan lain-lain. Jadi bisa hard sell langsung to the point gitu. Bahwa ini murah, bahwa ini diskon sekian dan lain-lain. Tetapi kalau barangnya kelas B dan kelas A gitu yang lebih mahal, itu berbeda. Yang diangkat bukan harga murahnya, tetapi yang diangkat adalah kemasannya. Yang diangkat adalah brandingnya, privilege-nya, dan lain-lain. Nah, dua itu. Nah, yang ketiga, kita boleh menggunakan bantuan dari AI. Ya, karena kalau kita pakai script writing, saya bikin iklan nih. Saya yang nulis kata-kata itu ada yang namanya copywriting atau script writing ya. Itu satu project untuk 30 detik bisa dibayar 15 juta satu orang. Untuk ngarang kata-katanya aja gitu. Nah, sekarang kan kita 4L ya. Kita lagi, lo lagi. Kita bisa pakai bantuan dari AI, bisa pakai AI yang text to visual, atau bisa kita pakai ChatGPT dan lain-lain. Tapi itu hanya membantu saja. Caranya adalah kamu banyakin informasi curhat-curhat, misalnya ChatGPT ya, masukin informasi mengenai barang-barang yang kamu mau buat itu sepenuh-penuhnya di ChatGPT. Setelah itu kamu bikin prompt-nya dengan singkat, buatlah skenario atau skrip 30 detik ya untuk iklan anak-anak usia sekarang. Bikin 5 option. Kamu tinggal klik, nanti keluar tuh 5. Kamu tinggal pilih satu yang terbaik. Setelah itu jangan langsung dieksekusi tuh. Itu masih bahasa robot gitu. Nah, bahasa robot itu kamu manusiakan. Nah, bahasa robotnya itu kamu manusiakan sebagai bahasa manusia. Harus diedit lagi dengan bahasa manusia. Bedanya bahasa manusia punya rasa. Kalau bahasa robot kadang-kadang nggak punya rasa. Kenapa kita pakai bantuan ChatGPT atau AI dan lain-lain? Motong kos aja. Kalau kita serahkan ke yang ahlinya kan bayarnya mahal gitu. Dan lain-lain. Ya. Nah, dari situ kita baru bisa menyusun skrip atau skenario. Sebelum dieksekusi sebaiknya bikin FGD atau bikin sampling. Sebar aja ke beberapa orang yang tidak kenal dengan kita di usia pembeli ya, suruh baca atau suruh lihat
gimana tanggapannya? Kalau di atas 60% oke, itu layak untuk dieksekusi. Skripnya tadi atau apa namanya skenario-nya tadi. Itu kalau produk kita sendiri. Nah, gimana Pak Reza kalau untuk produknya orang, untuk klien gitu. Misalnya ada kafe, mau bikin ke saya mengeksekusi. Balik lagi. Yang mahal dari kita, yang pertama adalah sebetulnya yang akan mendongkrak ya, portofolio sih. Jadi kita harus banyak-banyak apa namanya punya portofolio. Kamu harus banyak-banyak ikut syuting walaupun nggak dibayar, yang penting dapat portofolio. Saran saya ya, karena dengan portofolio yang bagus kalian tidak akan dianggap murah. Satu itu. Yang kedua adalah proposal ya atau production book yang akan kamu presentasikan ke klien itu dibuat sebagus mungkin ya. Nah, itu harus belajar ke orang yang ahli di bidangnya. Karena production itu di dalamnya mencakup semuanya dari 5 fase tadi. Ya, talentnya siapa, tempatnya di mana, bajunya seperti apa, jadwal syutingnya seperti apa, semua ada. Yang terakhir yang bisa mengangkat nilai jual kamu sebagai eksekutor untuk pembuat foto dan video adalah presentation skill. Nah, karena ini intangible nih, foto dan video ini intangible. Seperti yang saya lakukan ya, lucu deh. Saya punya menggunakan alat yang sama, saya menggunakan kru yang sama, tapi nilai proyek saya beda-beda. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran gitu. Nah, itu tergantung dari 3 faktor tadi. Presentation skill itu penting banget. Knowledge untuk mengarahkan, mensesatkan ke jalan yang benar, klien-klien itu diperlukan sekali di sini, Mas Abdurrahman. Caranya seperti apa? Power of silaturahim. Banyak dekati orang-orang yang punya portofolio bagus. Ikut serta di proyek-proyek walaupun kamu nggak dibayar nggak apa-apa, tapi kamu nempel portofolionya. Itu buat ngangkat gitu. Nah, yang terakhir adalah passion penting banget. Di saat kamu passion, kamu nggak akan hitungan sama duit. Karena kalau karya kita bagus, duit akan ikut dengan sendirinya. Dan lain-lain. Nah, kurang lebih Oke. seperti itu. Ya, yang dilakukan untuk UMKM dan yang dilakukan untuk corporate besar, seharusnya dilakukan fase kreatif yang sama. Karena UMKM murah, kamu asal-asalan. Kamu dapat proyeknya yang miliaran, kamu bagus. Jangan. Karena orang akan melihat di sosial media kamu cuma 2, bagus atau jelek. Dia nggak akan peduli dengan nilai angkanya. Seperti itu. Itu aja jawaban sementara dari saya. Baik, Oke. terima kasih Pak. Baik. Sami-sami. Ada satu boleh extend sedikit Kang Resa? Mangga. Enggak apa ya. Ada satu chat dari Pak Deden. Silakan Pak Deden, bisa to the point pertanyaannya Pak Deden. Baik, terima kasih Pak Mindi, Iya. Reza. Juga terima kasih buat Pak Syariat, buat ruang belajar yang lebih berbeda dari biasanya ini. Jadi saya mendengar semua presentasi dari Kang Reza ini, pengalamannya sangat luar biasa ya. Basically saya sebenarnya pekerja Pak, tapi tahun 2020 saya ini terjun kerja bisnis. Nah, saya mulai melirik ke bisnis digital. Jadi yang mau saya tanyakan ke Kang Reza ini sepengalamannya, bagaimana sih ketika kita mau masuk ke dunia digital bisnis ini, apakah dibarengi dengan money oriented-nya? Yang kadang juga saya merasa terbebani dengan itu gitu. Tapi apakah memang harus dilepas dulu nih money oriented-nya? Seperti itu. Terima kasih. Kang Reza. Oke. Silakan Kang Resa. Oke, terima kasih Mas Deden ya. Nah, Mas Deden, gimana caranya untuk mau masuk ke industri yang akan digeluti? Jadi kalau mau main aman, sebetulnya posisi Kang Deden bagus tuh. Sebagai pekerja yang tiap bulan dapat duit gitu ya, tapi jadi bisnismen juga gitu. Karena kalau untuk menjadi bisnismen, opportunity untuk kaya rayanya lebih terbuka dibandingkan sebagai pekerja. Karena pekerja punya batas gaji maksimal sekian gitu ya. Tapi kalau entrepreneur ya insya Allah itu lebih terbuka. Karena kalau dua-duanya bisa dijalani itu keren banget. Nah, yang pertama kita harus lihat fase kita dulu. Kalau dalam fase belajar, ya jangan melihat dari sisi uangnya dulu. Ya, jadi kalau dalam fase belajar yang tadi yang saya sampaikan, satu
harus dapat ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara tempel orang yang ahli di bidangnya. Ya, kedua juga harus rajin-rajin untuk mengeksplor belajar mandiri. Kenapa? Karena si mentor nih, orang yang profesional, kalau kamu datang ketemu dengan kepala kosong, kadang-kadang juga ada sedikit penolakan gitu. Ketemu mau belajar tapi kepalanya kosong gitu, nggak mempersiapkan dulu apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dipelajari dan lain-lain. Jadi saran saya belajar mandiri, apa yang mau ditempuh bisa dari sosial media, browsing segala macam, website dan lain-lain. Setelah itu cari tutorial atau mentor yang punya ahli di bidangnya dengan dilihat dari portofolio ya, dari portofolio. Dari situ kamu tempel dulu. Karena semua yang cepat itu biasanya harus terkatrol dulu sama orang yang ahli di bidangnya. Kalau kita mau natural dengan cara kita sendiri, lama gitu. Belajar dari perjalanan sendiri lama. Paling bagus tuh belajar dari perjalanan orang lain. Jadi kalau yang orang lainnya jatuh, oh jatuh tuh begini. Kalau sukses, oh sukses tuh begini. Tempel gitu. Rata-rata orang sukses itu punya mentor. Rata-rata punya mentor. Jadi jangan money oriented dulu, ya. Karena kalau kamu berkualitas, duit ngikut. Pada saat kamu, wah anaknya rajin, wah anaknya on time, anaknya sopan, kamera bisa, ngedit bisa, drone bisa, komunikasinya bagus gitu. Kalau dikasih kerjaan cepat gitu, duit akan ngikut sendiri, Pak. Orang yang kayak gitu akan dicari gitu. Sekarang PH-PH perusahaan-perusahaan atau klien-klien banyak kan cari yang multitasking gitu. Mendingan bayar 1-2 orang dapat semua hasilnya bagus gitu. Daripada bayar per kelompok ujung-ujungnya sama-sama juga. Jadi saran saya tadi sama seperti di materi yang saya sampaikan, step by step-nya adalah kejar dulu kualitas, kerja dulu kualitas itu kualitas soft skill dan hard skill ya. Setelah itu kejar portofolio ya, tunjukkan kamu punya karya, dari situ duit akan ikut dengan sendirinya. Kang Deden, sampai hari ini saya nggak pernah negosiasi tentang harga. Saya kalau ditanya sama klien berapa biayanya, ya silahkan portofolio saya seperti ini. Proyek-proyek saya sebelumnya angkanya sekian sekian sekian. Nah, Bapak punya keinginan seperti ini, kembalikan ke Bapak mau bayar saya berapa. Nah, dengan cara seperti itu biasanya saya malah dibayar lebih mahal, Pak, dibandingkan kompetitor yang naruh harga. Pada saat kompetitor ngasih harga, harganya sekian, itu langsung si pengusaha itu karena dia naruh harga akan tawar-tawaran. Makin rendah, makin rendah, makin rendah, tawar-tawaran. Saya biasanya sampai hari ini belum pernah tawar-tawaran. Jadi saya kembalikan ke klien, gitu. Nah, ada klien yang menguji tuh, dikasih proyek pertamanya murah. Nih anak bagus nggak nih? Ternyata, wah anaknya menyenangkan, produksinya rapi, hasilnya bagus. Yang kedua tuh dikasih proyek besar, Pak. Contoh Banyuwangi ya. Banyuwangi saya membuat video tourism itu yang pertama, saya nggak minta duit dari Pemda, Pak. Tapi saya dengan tim dari Pemda sama-sama nyari duit. Yang bikin proposal saya, yang presentasi ke CSR saya, nyangkut tuh Pak 200 juta. Hotel Santika. Hotel Santika lagi mau buat hotel di Banyuwangi. Kasih duit CSR 200 juta. Bikin iklan tourism, Pak. Nah, bikinlah iklan tourism dengan sudut pandang investor. Jadi goalsnya waktu itu Pak Bupati Azwar Anas, mantan menteri sekarang ya, itu Pak Reza saya pengen bikin video yang penting investor datang semua ke sini. Pak 200 kayaknya kalau dihitung itu nggak cukup nih, tiket pesawat, kru profesional segala macam dan lain-lain. Artinya kita barter promo, kita bikin proposal, makan gratis di rumah makan, logonya ditaruh di video Pak. Terus pesawat gratis, dapat tiket, kita syuting pesawatnya, built-in scene namanya, logonya ditaruh di video kita dan lain-lain. Jadi banyak. Totally akhirnya produknya bagus ya, karena tadi disupport banyak hal, termasuk perizinan dari Pemda dan lain-lain. Menang Pak, juara 1 di Madrid sedunia gitu. Dari situ investor banyak datang Pak dari video itu.
Tahun kedua, tahun ketiga, keempat, saya nggak minta project Pak. Ditelepon Kang Reza, ini ada budget sekian, kerjain ya. Kang Reza, budget sekian. Malah makin naik Pak. Yang awalnya nyari duit sendiri 200 juta, yang kedua 450, yang terakhir masih 750 juta. Hanya untuk video 5 menit loh Pak. Tapi itu bisa tayang di mana-mana, di TV, di kementerian, segala macam dan itu dan lain-lain. Karena kenapa? Kita mengerjakan foto dan video yang menggunakan hati dan tidak menggunakan hati akan kelihatan, Pak. Kita mengerjakan karena cuma buat duit doang nih. Saya mengerjakan video karena dibayar 5 juta. Itu berbeda saya mengerjakan video karena dibayar 500 juta misalnya. Itu akan berbeda. Kalau saya alhamdulillah sampai hari ini enggak, dari video gratis yang saya bikin, dari video yang berbayar murah sampai yang mahal saya lakukan dengan SOP yang sama, saya lakukan dengan hati yang sama, karena yang tertinggal nanti adalah videonya, karyanya. Yang tertinggal dari orang itu cuma dua, bagus atau jelek. Wih, video lu keren nih. Wih, video lu jelek, cuma dua itu saja, Pak. Gitu dan lain-lainnya. Jadi Kang Deden, kalau ini dari tahap awal tadi power of silaturahim, perbaiki soft skill-nya, lengkapi hard skill-nya, belajar banyak sama yang ahlinya, bikin dulu karya-karya dari portofolio, insya Allah duit ngikut sendiri kita. Begitu Kang Deden dari saya. Ya, ya. Thank you Kang Reza. Kang Reza, Kang Reza topik kita membuat konten yang kreatif. Ada nggak tip-tip buat teman-teman nih yang tanda petik kurang kreatif, nah supaya muncul ide kreatif tuh mesti ngapain Kang Reza? Yang pertama harus punya mimpi dulu, Pak. Ya, jadi kalau mau bikin konten yang kreatif, nggak punya mimpi, nggak akan kreatif. Misalnya saya pengen punya mobil gitu. Nah, saya harus bikin konten. Nah, karena goals-nya kita pengen punya mobil, kita akan di-push menjadi konten kreatif yang kreatif. Tapi kalau tidak ada keinginan, tidak ada goals tadi tujuan di awal, sampai kapanpun nggak akan kreatif. Karena itu di zona yang nyaman, Pak. Kreatif itu nggak akan muncul di zona yang nyaman. Kreatif itu akan muncul kalau kita kepepet, Pak. Kalau kita punya keinginan, Pak. Kalau di rumah diteriakin bini kita karena dapurnya kurang, Pak, segala macam. Itu mau nggak mau dipaksa kreatif. Jadi kreatif tuh harus dipaksa. Caranya seperti apa? Bagusin mata kamu. Bagusin mata kamu tuh apa? Banyak lihat-lihat video-video kreatif yang bagus-bagus. Misalnya video-video yang kreatif yang agak-agak nyeleneh otak kanan, itu video-video yang dari Thailand gitu. Dari Thailand tuh video itu iklannya, videonya aneh-aneh gitu. Tapi kadang-kadang banyak juga yang menyentuh gitu. Kalau yang beauty-beauty itu banyak kan dari Eropa, dari Amerika itu banyak yang beauty-beauty ya. Misalnya seperti skincare ya, Wardah dan lain-lain itu semuanya beauty-beauty gitu dan lain-lain. Jadi gimana caranya untuk kreatif? Satu, harus punya keinginan, harus punya mimpi. Kedua, harus dipaksa, Pak. Tapi kalau tidak punya, kalau di zona nyaman nggak akan kreatif kecuali passion tadi ya. Nah, kalau passion kan tidak disuruh pun sudah kreatif dengan sendirinya. Satu tadi bikin bagus mata. Yang kedua otak, Pak, bikin liar, Pak, ide-idenya. Jangan plagiat. Plagiat tuh A dibikin sama gitu. Minimal ATM lah, amati, tiru, modifikasi masih oke. Ya, amati, tiru, acak-acak boleh juga gitu. Jadi dan lain-lain. Nah, di saat kita ATM dengan talent yang berbeda, dengan lokasi syuting yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, hasilnya akan berbeda gitu. Kalau terinspirasi itu tidak masalah. Nah, jadi kembali kreatif itu harus dipaksa. Adalah Jaya Setiabudi itu pernah punya statement manajemen kepepet, Pak. Harus dipaksa, harus dipepet. Kalau mau bisa berenang, disunturungkan ke kolam renang gitu, pasti bisa berenang. Untuk disunturungkan lah mau bisa berenang gitu. Oke, Nah, seperti baik. itu. Baik. Itu, Pak. Oke, Kang Reza. Jadi bicara tentang kreatif, mungkin saya agak sedikit ingin memberikan sebuah pemahaman. Kadang-kadang orang kreatif ini tadi perlu liar. Saya setuju ya. Perlu apa? Perlu out of the box lah ya. Namun kalau kreatif kemudian tanpa norma, tanpa etika, itu sama dengan liar. Jadi tetap kreatif yang bermoral gitu ya, kreatif yang memiliki norma-norma. Karena sering sekali kreatif itu yang bukan masuk kreatif, tapi orang liar ya, melanggar etika norma. Itu satu poin.
kedua, tadi buat Kang Deden yang tentang fase belajar, saya ingin juga sedikit apa yang dipaparkan oleh Kang Reza. Ketika belajar, jadi not money oriented, jangan berorientasi terhadap uang. Ya setengah setuju lah, ada benernya juga. Tetapi intinya fase belajar adalah fase investasi. Sama ketika Mas Deden sekolah dulu SD, TK, SMP, SMA, kuliah sekalipun, itu kan fase belajar. Fase belajar orang tuanya investasi tuh, buang duit, uang kuliah, uang jajan, uang macam-macam, tapi kan belum dapatkan hasil itu si orang tua, gitu ya. Jadi faktor investasi. Nah ini perlu di filosofi ini perlu disadari. Nah filosofi di dalam investasi ini bisa duit. Nah buat Pak Dedet, artinya duit apa investasi duit? Ya belajar ke ahlinya, pengen cepat. Atau juga investasi waktu. Ya tadi ngikut ke orang nggak usah dibayar. Jangan ingin bayar. Itu kan investasi waktu. Bisa juga di sana investasi tenaga, capek seharian gitu ya. Kemudian juga ada investasi network. Jadi untuk mendapatkan proses fase belajar itu bisa yang sebut investasi duit, investasi waktu, investasi tenaga, dan investasi network. Nah, itu poin-poin yang perlu dilakukan, dan bagaimana di dalam proses belajar ada dua hal yang ingin saya tekankan kembali adalah dapatkan ilmu yang benar, karena ilmu itu bisa yang salah loh, ilmu aliran sesat. Jadi dapatkan ilmu yang benar pada guru yang benar. Ya, ilmu yang benar, guru yang benar. Karena contoh begini, kitab suci umumnya, bukan umumnya, saya pastikan baik. Kitab suci manapun baik. Tapi begitu salah guru, bisa jadi teroris, bisa jadi orang yang soleh. Padahal kita punya kitab sucinya juga sama satu, gitu ya. Ada yang menciptakan kedamaian, ada yang menciptakan bertengkar terus. Ya, jadi dua hal, carilah ilmu yang benar dan cari juga guru yang benar. Dan insya Allah pada malam ini kita mendapatkan ilmu yang benar dan guru yang benar juga dari Kang Reza. Selamat malam, Amin, ya Bapak rabbal Ibu alamin. semua. Silahkan dibuka videonya, kita berikan apresiasi buat Kang Reza. Terima kasih Kang. Sami-sami yang. Silakan Bapak Ibu semua, boleh diberikan appreciate. Atur nuhun. Kang boleh closing statement sebentar aja, dikit aja. Oh, silakan Mangga. Ya, teman-teman, dengan tadi yang diuraikan jangan sampai menimbulkan rasa ketakutan untuk membuat foto dan video ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan banyakkan dari corporate treatment. Tetapi kalau untuk latihan personal treatment, hajar aja. Apalagi untuk kelas-kelas yang produknya murah, hajar aja. Saya pun juga ada fenomena apa namanya Pak Mindi ya, teman-teman yang bikin konten brutal itu bodoh amat berkualitas nggak berkualitas gitu ya. Yang penting dia brutal, sehari bisa bikin 30 konten, Pak. Dan itu dia tayangkan 30-30-nya dalam satu hari di TikTok. Sampai saya beli bukunya. Jadi yang pertama saya beli bukunya ini Pak, Kitab Hitam TikTok. Jadi ini pengalaman dari orang biasa yang jualan sebagai afiliator. Itu bisa dapat cuan dengan dan lain-lain. Nah, yang kedua saya beli buku ini ya dari Mas Berto ya. Mas Berto ini sekarang untuk income-nya bisa di atas 200 juta untuk profit ya. 200 juta sebulan. Yang dia tanyakan itu brutal, tidak di kontennya. Kenapa? Karena dia melakukan atas nama personal affiliator as personal. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dan tidak laku, yang kena impact cuma dia sendirian gitu. Tadi yang saya sampaikan itu lebih ke ya sifatnya corporate, usaha dan lain-lain. Makanya quality itu nomor satu kalau di sana. Nah, tapi teman-teman yang baru belajar UMKM dan lain-lain, hajar aja, berani aja, tapi jangan nekat gitu tanpa ilmu dan lain-lain. Itu aja dari saya, hatur nuhun. Saya kembalikan ke Mr. Selling Therapist Indonesia, Pak Mindi. Oke, Mangga, Pak terima Mindi. kasih Kang Reza. Yuk kita berikan applause sekali lagi Kang Reza. Yuk buat Bapak Ibu semua, boleh kasih jempol, boleh kasih tepuk tangan. Sambil saya akan close ya. Oke, selamat malam, sampai ketemu di program selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Syariat.
teman-teman dari kementerian, dari Tazkiyah, dan semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Saya izin live ya, Pak. Ya, oke. Saya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.